Nah, nanti mulai 1 Maret kan ini udah ada alat incar namanya. Itu yang nanti tolong sebarkan ke masyarakat biar masyarakat hati-hati. Karena biar Incar, tidak ya? kami tidak ya itu incar itu ini loh Macam apa ini? etle yang portable yang bisa berjalan kemana-mana. Jadi seluruh ruas jalan kita sapu semua pelanggaran-pelanggaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya kembali menyapa dulur-dulur dimanapun Anda berada dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis nan santai mengenai Electronic Law Traffic Environment atau biasa disebut ETLE atau e-tilang. Bagi pengendara jalan raya. Nah, 2 bulan pasca dilantik menjadi Kapolri Januari kemarin, Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung mulai gebrakan yang sempat menyita mata publik alias viral. Dimulai dari memperhalus penerapan penegakan hukum menjadi lebih humanis terhadap perkara UU ITE dengan melansir 11 poin pedoman Polri. Kini Kapolri berupaya menerapkan perilaku disiplin dalam berkendara dengan sistem tilang elektronik atau disingkat ETLE. Sejatinya sistem ini telah diinisiasi Polri sejak 2018 silam, dulur-dulur. Namun penyempurnaan demi penyempurnaan terus diupayakan dari tahun ke tahun hingga di tahun 2021 dan menjadi program unggulan yang bakal didongkrak penerapannya pada 100 hari kerja Kapolri baru ini. 17 Maret mendatang, dulur-dulur, kabarnya Kapolda 10 Polda di Indonesia bakal melaunching sistem tilang serentak dalam berlalu lintas. Nah, untuk menggali penjelasan itu saat ini kita alhamdulillah nih kita sudah bisa tersambung dengan Komisaris Besar Polisi Muhammad Latif Usman, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Jatim. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Komandan? Waalaikumsalam, kabar apik ke Jawa Timur, Surabaya. Alhamdulillah. Nah, ini kami ingin ngobrol nih Komandan sebelum di tanggal 17 Maret nanti launching mengenai ETLE lah. Ini di Jawa Timur ini pripun Komandan? Ini sebelum ngobrol terkait perkembangan, karena ETLE ini memang kalau bagi pembaca Tribun Jatim mungkin sudah banyak yang tahu sebagaimana yang sering kita lansir kalau di tahun yang lalu memang sudah sering atau sudah diterapkan. Nah, ini secara umum sebenarnya untuk informasi awal ini Komandan, ETLE ini sendiri itu sebenarnya apa Komandan? Sistemnya sudah dimulai sejak 2018, fungsi dan tujuannya lah. Ini pripun ini penjelasan. Oke. Jadi gini, sebelum saya masuk ke ETLE tentunya kita harus memahami betul apa tujuan daripada dibuatkan ETLE. Tentunya ETLE ini adalah sebagai alat pengawasan. Nah, pengawasan ini untuk siapa sebetulnya sih? Sebetulnya itu untuk para pengguna jalan. Tapi sebetulnya pengguna jalan ini sebetulnya tidak perlu diawasi, saya harapkan demikian. Tidak perlu diawasi. Karena saya harapkan para pengguna jalan itu betul-betul sudah menyadari gitu loh. Tanpa pengawasan mereka harus sadar betul betapa pentingnya keselamatan, itu yang terpenting. Jangan mengandalkan ETLE terus mereka tertib, enggak. Itu ya salah kaprah ini kita. Tapi ini sebagai alat bantu saja untuk mengingatkan, tapi juga sebagai alat utama untuk menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kesadaran para pengemudi itu sendiri. Betapa pentingnya. Perlu kami sampaikan, di Jawa Timur ini kita harus cukup prihatin. Setiap hari rata-rata orang meninggal dunia itu sekitar 12 sehari, bayangin aja. Laka lantas itu nih. Iya, akibat laka lantas. Lah, sedangkan coba kalau COVID berapa per hari di Jawa Timur? 25 sampai 30 orang ribut semuanya. Lah, laka lantas itu udah dari tahun berapa itu? Tahun dulu sampai sekarang masih 12 orang meninggal dunia. Orang masih cuek, apakah mau dibiarkan? Ini enggak, maksud saya menggugah dengan data ini, masyarakat betul-betul ayo, tanpa ETLE pun kita sudah tertib kan gitu harapannya. Nah ini prolog saya membuka menyadarkan masyarakat Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur, betapa pentingnya. Ini orang-orang ini aset loh, aset negara. Ini ya, kalau perlu saya sampaikan, tahun 2015 dari Universitas UGM itu pernah menghitung
akibat orang meninggal dunia, negara mengalami kerugian sekitar 950 juta. Nah, itu per orang. Coba menyadari betul, ini masyarakat ini aset negara loh. Siapa tahu yang meninggal itu bisa jadi presiden, jadi pengusaha, bisa membangkitkan perekonomian, kan gitu harusnya. Janganlah dijadikan masyarakat ini, mari kita itu sebagai beban negara, bukan. Tetapi kita akannya menopang negara ini, kan gitu ya. Oleh sebab itu saya mengharapkan betul kita itu ada peran bagi negara ini. Selamatkanlah jiwa kita masing-masing. Jadilah polisi untuk dirinya sendiri. Tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku, itu namanya polisi. Kalau saya polisi yang berseragam, dikasih tugas, dikasih wenang. Tapi masyarakat sekalian adalah polisi bagi dirinya sendiri. Yaitu jangan sampai menjadi korban dan jangan sampai menjadi pelaku. Nah, itu polisi. Nah, ini saya mengharapkan betul. Nah, alat yang kita buat sesuai instruksi daripada Pak Kapolri kemarin bahwa penindakan tidak boleh dilakukan lagi secara manual. Apalagi memang di masa pandemi saat ini, kita menjaga masyarakat, interaksi masyarakat dan petugas harus betul-betul untuk dihilangkan. Nah, ini kan tantangan. Dalam artian besok launching tanggal 23, bukan 17. 23 Maret akan di launching etle nasional, yaitu ada 11 Polda, bukan 10, tetap ada tambahan 11 Polda. Ada tambahan 11 Polda. Nah, Jawa Timur ini sebetulnya kita sudah siap lebih awal di tahun 2019. Ini etle sudah ada di Surabaya, Madiun, Lamongan, Gresik, terus Madiun ya, Surabaya. Itu ada 50 titik itu etle yang ada. Nah, kita kembangkan dalam artian etle ini adalah yang untuk mengawasi khususnya di tempat titik-titik yang sudah ditentukan. Nah, ini kan sifatnya statis. Nah, inilah yang akan merekam di tempat tersebut. Tetapi alhamdulillah Mas, Surabaya di Telantas Polda Jawa Timur selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju untuk mengatasi harapan daripada Pak Kapolri, yaitu untuk penindakan tidak boleh secara manual lagi. Nah, dari 50 titik kan pelanggaran di Jawa Timur bukan cuma 50 titik itu. Ruas jalan di Jawa Timur itu panjang banget. Nah, makanya oleh sebab itu di Telantas Polda Jawa Timur sudah membuat inovasi, yaitu namanya Incar, untuk mengcover seluruh ruas jalan Jawa Timur yang ada rencananya. Tapi ini akan bertahap, Mas. Akan bertahap di mana khususnya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik akan kita utamakan dulu karena kegiatan aktivitas memang ya bukannya tempat lain tidak ramai, tidak rawan, semua rawan, tetapi karena memang kami masih pilot project, alat Incar inilah yang akan memonitor seluruh ruas jalan yang ada di Jawa Timur. Jadi saya harapkan bukan kalau di Surabaya ada 39 titik, bukan 39 titik itu aja tertib. Tapi diharapkan seluruh wilayah Surabaya, ruas jalan kecil maupun besar yang ada di gang-gang, kita bisa monitor adanya pelanggaran-pelanggaran itu dengan alat kami yang kami sebut namanya Incar. Nah, alat ini bentuknya adalah nanti ditaruh di atas mobil patroli yang akan bergerak memonitor pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi nanti kita tidak menindak, tidak akan menghentikan, Mas. Nah, jadi ini alat ini betul-betul nanti diharapkan sudah tidak ada lagi anggota kami menghentikan. Silahkan masyarakat beraktivitas seperti biasa dengan tertib, dengan aman. Kalau yang tidak tertib pasti akan tercapture oleh alat Incar kami dan itu akan kami kirimi surat tilang. Konfirmasi kami surat tilang seperti etle yang sudah berjalan saat ini. Nah, ini tolong sampaikan ke masyarakat. Begini, Mas. Alat ini saya tidak mengharapkan alat ini banyak menangkap pelanggaran. Dalam artian tapi memberikan efek deteren bahwa seluruh ruas jalan yang ada di Jawa Timur, bukan titik-titik etle saja, tetapi seluruh ruas Jawa Timur sudah kami lakukan pengawasan. Nah, jadi nanti kalau pengawasan ini biasanya kami adakan operasi, sekarang tidak ada operasi lagi. Tapi silakan masyarakat betul-betul untuk bertertib, karena kami tidak ingin banyak menilang. Ingat, kami tidak ingin banyak menilang, tapi memberikan efek deteren kepada masyarakat untuk berhati-hati betul dalam berkendaraan. Karena keselamatan, keamanan, itu tanggung jawab kita bersama. Itu benar-benar akan membuat
petugas benar-benar mampu memantau itu dan nanti proses penindakannya adalah mengcapture kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan harapan nanti ada semacam sanksi yang menimbulkan efek jerah, perubahan perilaku, berdisiplin dalam berkendara. Oh iya, iya alat itu ya seperti alat tilang, memang Alat itu tilang. yang menilang sebagai pengganti petugas alat Oke, itu. oke. Jadi Kita tidak ada tahu lagi benar. masyarakat itu dihentikan karena melanggar. Silakan, kita memberikan seluas mungkin masyarakat untuk melakukan kegiatan beraktivitas tanpa istilahnya diganggu oleh petugas. Tetapi dalam pelaksanaan aktivitas ini tentunya kewajiban masalah pengemudi itu sendiri juga mempunyai tanggung jawab. Kami sebagai petugas tidak mengharapkan betul itu tadi. Kami tidak ingin banyak menilang sebetulnya, tapi memberikan edukasi pada masyarakat, peringatan pada masyarakat sehingga masyarakat betul-betul paham betapa pentingnya keselamatan. Gitu, Pak. Oke. Dan izin secara spesifik itu nanti hanya di mobil patroli atau informasinya ada semacam kamera nanti juga menempel di tubuh petugas dan yang naik motor atau semacam apa? Atau ada di helmnya? Ya. Itu alat-alat itu, tapi kalau alat itu memang dibuat untuk pengawasan. Mungkin itu nanti prototipe pengembangannya. Oke. Seperti alat incar ini juga akan kami nanti menjadi 4 ini, menggunakan drone, kemudian dipegang oleh petugas maupun ditaruh di tempat tertentu yang memang itu sering terjadi pelanggaran yang perlu banyak pengawasan gitu. Nah, alat incar ini sudah uji coba mulai 1 Maret kemarin. Oke. Udah mencoba 1 Maret kemarin. Nah, ini terus akan jadi nanti pada saat launching ini adalah perintah Bapak Kapolri untuk anggota tidak boleh menilang, alat inilah jawabannya. Yang akan betul-betul ya silahkan masyarakat untuk beraktivitas dan kami akan ikut membantu masyarakat dalam memberikan rasa aman itu. Dan tadi bukan cuma di mobil patroli tapi juga akan melibatkan alat drone juga dan ini artinya benar-benar akan benar-benar luas untuk benar-benar mampu mengawasi spot-spot atau lokasi-lokasi area yang sangat rawan sekali pelanggarannya berarti. Ya, betul. Karena ini alat ini kan pengembangan daripada incar. Kalau etle yang ada saat ini ada statis. Jadi hanya titik itulah orang itu tahu, misalnya di jalan daerah Tugu Pahlawan itu, nah orang itu akan tertib. Tapi di ruas jalan lain, di jalan sepanjang jalan Ahmad Yani ini kan nggak terpantau. Nah, itulah tempat-tempat itu akan kami sapu semua dengan alat incar ini. Nah, diharapkan betul sekarang di tol, nanti di tol alat itu masuk tol ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran di tol ya silahkan. Kami akan berada di situ. Kalau melakukan pelanggaran pasti akan tercapture, langsung akan kita kirim konfirmasi bahwa kendaraan Anda melanggar, untuk silahkan mengurus ke pengadilan, silahkan sidang. Kalau tidak ada tidak melakukan sidang, akan kami blokir pada saat itu kan gitu prosesnya. Itu SOP yang sudah berjalan saat ini. Nah, itu seperti itu. Jadi saya harapkan betul dengan seluruh ruas jalan di Jawa Timur nanti sudah terawasi ya diharapkan tertib, kecelakaan menurun, tidak ada. Korban jiwa tidak ada, kan gitu. Fatalitas menurun ya. Oh iya, itu yang kita harapkan betul. Lah, untuk komponen kecanggihan kamera dan ini bisa diulas dan nanti memang kalau nggak salah alat ini bisa membaca gini Mas. Khusus speedcam kemudian untuk mengcapture dengan jarak yang cukup jauh dan ketebalan kaca mobil yang begitu tebal atau gelap gitu. Nah, itu bisa diulas kecanggihannya. Iya, alat ini bisa identifikasi daripada plat nomor. Yang kedua, alat ini bisa mengidentifikasi wajah orang. Jadi misalnya Mas kepantau, ke foto wajahnya langsung namanya, alamat lengkap sudah ada. Jadi kami tidak perlu jadi udah ini tidak perlu mencari lagi siapa namanya, alamat di mana. Tercapture wajah, langsung keluarlah itu identitas Mas ini semuanya. Alamat punya SIM atau tidak pun sudah bisa dilihat. Itu alat ini. Nah, jadi alat ini bisa membantu untuk juga masalah keselamatan, keamanan orang tersebut. Gitu. Bisa membaca segitu banyak dan posisi daripada alat ini bisa kita monitor berada di mana. Dan artinya kalau memang sebegitu canggih kualitas kamera etle ini, itu tidak cuma semata-mata menegakkan atau membuat kedisiplinan berkendara, tapi juga mampu membantu ini dan proses penyidikan ketika ada suatu insiden kriminalitas. Iya, alat ini bisa digunakan oleh fungsi lain seperti reskrim ataupun intel. Kalau nanti misalnya kegiatan demo bisa digunakan juga. Misalnya ada kegiatan yang merusak, silakan. Kita akan memberikan rasa aman kepada kegiatan masyarakat, tetapi yang melakukan kejahatan, tindak pidana, ya
kita capture dengan alat itu, nanti bisa langsung kita terdeteksi orang itu. Jenis pelanggarannya apa saja, Ton? Dan yang jenis pelanggaran itu semua pelanggaran kasat mata. Ya. Jadi kasat mata seperti penggunaan menerobos traffic itu jelas. Terus batas kecepatan, gitu ya. Sabuk pengaman, penggunaan HP, tidak menggunakan helm, marka. Nah, nanti bisa tercapture semua kan pelanggaran yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Seperti tadi kalau alat incar ini bisa membaca wajah, jadi seseorang yang tidak mempunyai SIM pun nanti bisa tercapture. Dan kendaraan bodong pun misalnya tidak mempunyai STNK itu langsung bisa teridentifikasi. Sudah dibayar pajaknya atau belum pun juga. Oh iya, bisa ya? Membaca itu. Dan satu alat incar ini. Apakah juga bisa mendeteksi pengendara tanpa masker? Kemudian nanti bisa ditindak secara nanti gini, kalau yang kalau memang masker memang ada kendala, nanti kan disebutkan berapa persen wajah itu bisa tercapture dengan sempurna. Nanti disebutkan namanya ini, tapi berapa persen? Karena kan kalau tertutup, nah ini kan memang agak sulit. Oh gitu. Tetapi bisa misalnya alat itu bisa membaca, ini terbaca 90%, ini 75%, ini 65% gitu. Iya. Dan ini kan situasinya masih pandemi. Kemarin sempat nyebar semacam sebaran di WA itu, jadi orang yang tanpa masker nanti kalau kena ITLE juga bakal kena denda itu. Itu apakah benar? Ya, kalau misalnya kan kita ada dua, makanya ada dua fungsi alat ini bisa mendeteksi dari wajah dan dari plat nomor itu. Nah, kalau plat nomor kan nggak ditutupin, pasti bisa tercapture kan. Oke. Gitu. Jadi alat itu nanti bisa terdeteksi karena kami sudah terintegrasi dengan database yang namanya ERI. Nah, itu seluruh Indonesia karena kita sudah namanya ETLE nasional, jadi seluruh aktivitas masyarakat yang ada di Jawa Timur, baik kendaraan luar Jawa Timur nanti sudah bisa terdeteksi. Lah ini Dan, untuk teknis untuk memantau pelanggaran, nah ini bisa diulas kembali agar masyarakat itu benar-benar ternyata proses ETLE itu nggak sembarangan, ada mekanisme sebelum, saat dan sesudah ketika foto pelanggarannya itu. Nah, itu kemudian nanti bagi pelanggarnya itu akan mengetahui saya ini melanggar atau tidak, itu dari mana Dan? Informasinya nanti kan kita dalam mengirimkan sebagai alat bukti ke pengadilan, kami menyertakan itu foto-foto ada sesaat, saat, dan sesudah. Dan itu nanti kita kirim pengadilan untuk konfirmasi. Nah, sudah alat itu sudah kita sudah koordinasi dengan DJS yang ada bahwa alat itu sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagai bentuk bisa ditilang melakukan suatu pelanggaran. Nah, makanya oleh sebab itu apalagi dengan pengembangan incar yang ada di Jawa Timur ini diharapkan betul-betul seluruh ruas jalan khususnya memang pada saat ini prototip di Surabaya, nanti Sidoarjo, Gresik sama Mojokerto ya. Ini akan alat incar ini sudah mulai bekerja. Jadi diharapkan betul-betul untuk mereka agar patuh di semua ruas jalan yang ada, bukan hanya di titik-titik itu. Titik itu tetap ada, tetap memantau selama 24 jam, tapi ruas jalan pun lainnya sudah kita lakukan pemantauan pelanggaran-pelanggaran penindakan yang melakukan pelanggaran di ruas-ruas jalan yang ada di Jawa Timur ini. Oke. Dan untuk membayar dendanya itu macam kemana Dan? Apakah nanti di suratnya itu juga dikasih arahan untuk datang ke semacam tempat pelayanan publik di kota tersebut atau ya, SOP-nya itu setelah nanti kita kirim surat konfirmasi, setelah itu dia mengkonfirmasi bahwa dia betul mengakui pelanggaran, seandainya terus dia melakukan sidang, nanti langsung bayar di pengadilan atau menggunakan BRIVA. Setelah itu baru untuk setelah BRIVA itu untuk mengkonfirmasi kembali bahwa dia sudah selesai melaksanakan menjadi kewajibannya dia karena dia telah melakukan pelanggaran. Mudah. Jadi interaksi dengan petugas sekarang khususnya di Telantas inilah semangat kami untuk bagaimana image masyarakat terhadap anggota polisi lalu lintas yang katanya di jalan suka mengganggu masyarakat sudah tidak ada dengan adanya alat ETLE dan incar yang dikembangkan di Jawa Timur ini.
Dan izin untuk proses sidang itu semacam masih ada atau nanti petugas hanya datang, si pelanggar hanya datang untuk menverifikasi kesalahan, bayar atau semacam apa itu? Ya sama, kalau sudah di pengadilan kita berkas kan kita kirim. Kita kirim ke pengadilan, terus apa dari pelanggar melakukan konfirmasi dan mereka kita langsung suruh untuk datang ke pengadilan. Oh, Udah mudah cepat gitu. masih ke penagih. Oke, siap. Dan misalkan kalau ada si pelanggar yang bandel nih, alah, nggak usah dibayar. Nah, ini sanksinya Ya, apa? oke, silakan. Data itu kan sudah terkoneksi dengan database kami. Ya kami lakukan pemblokiran. Oke, STNK-nya diblokir. STNK kita blokir. Pada saat bayar, nah nanti kan situ ada kelihatan data kenapa diblokir. Oh, dia belum mengikuti sidang. Ikuti sidang lagi dulu. Kalau sudah ikuti sidang, lapor kembali, sudah untuk dibuka blokirnya. Oke. Nah itu, mudah. Berarti nanti akan kelihatan ketika sanksinya adalah ketika nanti hendak membayar pajak, oh ternyata STNK-nya itu benar-benar sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Iya, berarti dia dia membayar, pernah melanggar, sudah dibuat konfirmasi, nggak mau istilahnya dia tidak mengakui lah. Silakan aja tidak mengakui, tapi dengan alat bukti yang sudah kirim kita ke pengadilan, nah itu alat buktinya itu. Oke. Dan sudah kita koordinasikan dengan CCS yang ada, dengan alat bukti elektronik, ya. Dalam undang-undang pun sudah bisa dinyatakan sudah bisa menjadi alat bukti. Nah, itu sudah sah menjadi alat bukti penindakan. Dan izin, misalkan ada suatu situasi di jalanan yang tidak terduga, ketika kita sedang menunggu lampu merah, kemudian di belakang ada ambulan atau kendaraan damkar ini komandan yang semacam harus melintas dan membuat kita harus terpaksa untuk melanggar nih. Nah ini apakah memang nanti benar-benar ada semacam pengecualian dari pihak etle atau petugas yang mengawasi nanti? Iya, jadi gini, alat etle ini nanti kan diverifikasi juga oleh anggota. Kendaraan-kendaraan mana yang melanggar dan yang tidak. Dalam keadaan emergensi demikian, petugas pun bisa mengetahui bahwa itu bukan suatu pelanggaran. Karena memang kita memberikan misalnya jalan cuma satu lajur yang di belakang ada ambulan dan kita harus bergerak ke depan walaupun lampu merah, itu namanya keadaan yang memang memaksa harus melakukan pelanggaran yang bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak ada masalah. Itu petugas pun dalam melihat itu foto, sesaat kenapa dia melakukan pelanggaran. Ya kita kan melihat, berarti karena ada belakang ada kendaraan ambulan yang harus kita bergerak, nggak ada masalah. Petugas pun tidak serta-merta itu. Oke. Bisa akan kita memverifikasi dari hasil rekaman CCTV yang ada, dari rekaman daripada alat incar ini yang ada, petugas itu memilih, ini yang melakukan pelanggaran, ini yang tidak, kan gitu. Oke, siap. Berarti memang tujuannya benar-benar fair gitu, ya. Benar-benar nanti pastikan dan polisi juga memiliki bukti dan benar-benar akan memahami situasi di jalanan. Dan izin, misalkan ini sempat menjadi masalah ketika kemarin di zamannya Pak Irjen Pol Luki Hermawan, Kapolda sebelumnya, muncul permasalahan ketika penerapan etle adalah ada plat nomor ganda kendaraan, kemudian multi tafsir perilaku yang dianggap melanggar ketika di dalam mobil garuk-garuk kepala dikira telepon. Nah ini apakah nanti benar-benar hal ini sudah diantisipasi dan sudah ada semacam ini menjadi perhatian dan benar-benar akan dilengkapi dan disempurnakan untuk penerapan di tahun 2021 ini? Ya, oke. Kalau alat etle ini memang mengcapture foto, bentuknya foto. Nah ini kan ada namanya yaitu namanya surat konfirmasi. Kan kita memberikan surat konfirmasi dulu, terus mereka untuk datang ke tempat kami bisa mengkonfirmasi, namanya di pos kami yaitu di RTMC. Silakan kalau memang ada masyarakat yang merasa istilahnya tidak merasa berbuat salah. Misalnya tadi katakan garuk-garuk, Pak saya garuk-garuk ya. Nanti kan bisa kita lihat secara detail. Tetapi dengan adanya alat incar ini sekarang, kami pun membuat alat incar ini bisa menyimpan videonya. Nah, nanti bisa kita buktikan. Nah, sekarang ada alat incar ini bisa memvideokan. Nah, alat inilah yang nanti akan memperbuat lebih terang lagi permasalahan. Nah, silakan masyarakat, saya harapkan masyarakat yang merasa tidak sesuai alatnya surat yang kita kirim ke masyarakat mungkin tidak diakui, silahkan untuk datang ke Ditlantas Polda Jawa Timur RTMC untuk mengklarifikasi.
Pak, ini lagi saya garuk-garuk dikira telepon. Gak ada masalah. Kita akan fair, akan membuka diri dan untuk berdiskusi, nggak ada masalah. Oke, luar biasa. Tapi nanti kalau yang dengan adalah alat incar ini bisa merekam dalam bentuk video. Nanti kan bisa divideokan loh. Garuk-garuk sama pegang HP. Megang luar biasa, mantap. Jadi memang semacam itu dulu mekanismenya. Nah ini untuk kesiapan Polres, dan bisa diulas secara rinci. Berapa Polres yang benar-benar akan siap untuk nanti di launching? Jumlahnya, kemudian di Polres mana saja? Kalau yang etle yang sifatnya statis, Surabaya itu ada 39 titik. Oke. Ya, nanti Surabaya ditambah dengan alat incar yang ada yang seluruh ruas jalan. Mojokerto, Jawa Timur, Sidoarjo, Gresik, sama Surabaya sendiri. Surabaya. Itu alat itu akan mengcover wilayah itu dulu. Karena kita harus membuat lagi prototip yang ada kan, sehingga biar lebih banyak. Karena satu alat incar saya harapkan bisa mampu mengampu satu kabupaten. Oke. Itu karena ya tinggal segini, misalnya gini ya. Alat ini berjalan 5 menit aja dari ujung Waru, dari Bundaran Waru sampai mana? Wonokromo. Sampai Wonokromo itu nggak ada 5 menit lah. Jalan aja udah pelanggaran-pelanggaran yang ada di situ udah kesapu semuanya. Nah, alat incar ini. Nah, di Surabaya ada 39 titik inilah yang akan secara statis ada tempat tersebut. Nah, gitu. Terus di Madiun Kota ada 4 titik. Itu yang statis. Terus Gresik ada 5 titik. 5 titik. Okay. Itu yang statis. Dan Lamongan ada 2 titik. 2 titik, oke. Nah, itu yang statis. Nah, rencana dalam waktu dekat yang incar ini saya targetkan satu kabupaten, 1 alat incar. Itu udah ruas-ruas jalan yang ada. Jadi betul polisi nantinya tidak akan menilang secara manual. Udah, silahkan aja. Jadi tidak ada penghentian, silahkan masyarakat beraktivitas, meningkatkan perekonomian lebih cepat tanpa mungkin yang selama ini katanya merasa diganggu oleh polisi. Sebetulnya salah kaprah kalau kita mengganggu, bukan mengganggu. Kami malah justru memberikan rasa aman nyaman. Mungkin bagi mereka yang melanggar enggak terganggu, tetapi lainnya itu terganggu karena ulahnya mereka kendaraannya ugal-ugalan, tidak benar. Ya kan terganggu jadinya. Sebetulnya hanya dia sendiri yang merasa diganggu, kalau yang lainnya merasa teraman gitu. Biasa. Karena yang merasa terganggu ya penjahat namanya kalau merasa terganggu oleh polisi. Ya toh, yang merasa terganggu oleh polisi sebetulnya yang melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan lah, gitu aja lah. Dan ini kalau kita hitung hanya 5-6 Polres, ini rencananya memang tahun ini akan dimaksimalkan di semua Polres atau mungkin gambaran jenengan mungkin akan semacam membutuhkan waktu 2 tahun lagi? Iya, saya mengharapkan nanti masing-masing kabupaten tentunya yang atlet statis itu tetap ada kita kembangkan, karena seperti tempat-tempat keramaian yang perlu pengawasan 24 jam penuh kan gitu kan, itu tetap kita kembangkan. Nah, rencana di tahun ini saya harapkan seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur alat incar ini sudah ada, khusus untuk pelanggaran yang akan di ruas-ruas jalan yang belum terpantau. Tetapi untuk alat yang statis, saya tetap ingin mengembangkan, karena ada tempat-tempat tertentu yang memang perlu pengawasan selama 1-24 jam harus terawasi terus. Kan bukan untuk masalah lalu lintas, tapi masalah aktivitas masyarakat untuk bisa kita awasi, karena masalah keamtibas lainnya dari pelanggaran-pelanggaran maupun tindakan-tindakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab di tempat tersebut kan perlu pengawasan. Begitu. Ya. Dan ini karena sudah diterapkan sejak 2018 dan pengembangannya terus sampai sekarang. Nah, ini jumlah pelanggaran yang sudah dicatat oleh Gakum di Telantas Polda Jatim sejak tahun 2018, 19 sampai 2020. Nah, ini jumlahnya berapa, kemudian jenis pelanggarannya paling banyak apa? Pelanggaran itu sudah sekitar 8.221. Nah, itu karena kan memang semakin ke sini di tempat-tempat tersebut pasti akan semakin tertib, karena sudah tahu itu ada dia diawasi. Nah, gitu. Tapi saya yakin dengan nanti adanya alat incar kami, nah pasti
akan semakin banyak di awal-awal di awal-awal pemberlakuan incar ini, karena ternyata di seluruh ruas jalan yang ada kan sekarang sudah banyak sudah diawasi juga kan gitu. Nah, yang etle saat ini yang sudah statis ini memang semakin hari di tempat tersebut ya toh udah semakin jarang. Karena ya masyarakat kebanyakan sudah tahu, di sini nih diawasi nih, mau biasa berani robot pun pasti ini kena, ya udah pelan. Menurun gitu Nan ya. Ya menurun. Karena ada itunya. Iya. Dan jenis pelanggarannya apa aja Nan? Jenis pelanggarannya biasanya kalau yang di itu menerobos lampu merah, itu kebanyakan. Terus tidak menggunakan helm, ya. Itu yang paling sering ya. Terus kecepatan. Kecepatan. Terus cam itu ya. Ya. Terus penggunaan HP, sabuk pengaman, melanggar marka, ya. Itu aja nggak pakai helm. Itulah kan yang kasat mata itu. Itu yang paling sering. Itu kebanyakannya di situ. Dan ketika diidentifikasi itu subjek si pelanggar itu kebanyakan dari kalangan apa Nan? Swasta, pelajar, atau ada juga ASN? Kebanyakan swasta dan pelajar. Pelajar masih di ranking 2 ya. Kebanyakan memang swasta. Ya memang kan diharapkan pelajar kan yang sudah menggunakan kendaraan kan SMA. Diharapkan lagi kalau banyak pelajar yang menggunakan melakukan pelanggaran, kan jumlah pelajar SMA seberapa kan gitu kan. Nah, kebanyakan memang swasta. Malah khawatir nanti anak SMP sudah banyak menggunakan mobil kan bahaya. Itu ngeri juga ini. Iya, itu yang kita antisipasi betul. Dan selama pandemi kemarin, itu penerapan ETLE itu memang semacam ada pembatasan atau ada penyesuaian atau bagaimana Komandan? Ya, kemarin memang pada saat awal pandemi ada sementara ETLE ini tidak kita aktifkan. Dalam artian aktivitas masyarakat juga menurun, ya toh. Juga kita istilahnya waktu itu ya kebijakan daripada pemerintah ya di seluruh Indonesia, penindakan pun khusus dalam penindakan ini tidak kita lakukan. Tapi mulai bulan Januari penindakan ini sudah kita berlakukan kembali. Karena pelanggaran ya aktivitas masyarakat sudah mulai pulih, pelanggaran juga semakin peningkatan kecelakaan juga semakin tinggi. Nah, ini perlu kita udah aktifkan kembali mulai Januari kemarin. Selain penerapan ETLE ini Dan, apakah ada program unggulan lain yang bersifat edukasi pada masyarakat dalam membentuk perilaku disiplin berkendara yang memang orientasinya adalah mengurangi fatalitas laka lantas? Mungkin ada semacam bocoran program atau program-program yang sifatnya itu langsung ke sekolah-sekolah gitu nah untuk sosialisasi tertib berkendara, karena sebagaimana jenengan sampaikan tadi petugas tidak akan langsung menegur di lapangan atau secara konvensional seperti dulu dihentikan, ditilang, itu sudah tidak lagi. Nah, ini apakah ada program yang sifatnya edukatif pada masyarakat? Baik. Jadi program-program yang dalam mendukung bagaimana masyarakat bisa untuk tertib, tentunya masalah kedisiplinan, kegiatan-kegiatan edukasi pada masyarakat yang menggunakan beberapa aplikasi yang ada. Kita sudah menerbitkan aplikasi-aplikasi tentang yang namanya Polbindes. Polbindes ini adalah kegiatan yang istilahnya mengimbangi, karena sekarang kegiatan semuanya serba IT, tapi tentunya budaya Indonesia dengan sentuhan-sentuhan polisi yang langsung datang ke masyarakat, tetapi bukan dalam rangka istilahnya, perlu kami sampaikan sebelumnya, momok di polisi bagi masyarakat, khususnya polisi lain itu sebetulnya ada 4 ini Mas ya, ada 4. Yang pertama masyarakat ini ya, nanti ini yang sedang kita jawab. Pertama masalah tilang, gitu. Masyarakat itu merasa benar atau salah pun kalau dihentikan polisi tilang dia merasa nggak nyaman. Oleh sebab itu kita jawab dengan alat incar di Jawa Timur ini. Kita tidak akan bersentuhan, silahkan masyarakat beraktivitas. Kalau kamu melanggar ya saya tindak kayak gitu. Tapi ini bukan keinginan saya untuk menindak. Kami hanya membeli, istilahnya gitu. Anda menjual, saya membeli gitu aja sekarang. Kalau nggak dijual, saya akan nggak membeli kan gitu.
Tapi titik itu tidak diharapkan, ya. Itu sudah jawab dengan alat incar, sehingga tidak bersentuhan lagi dengan masyarakat. Terus yang ketiga, masalah SIM, ya Mas ya. Oke. SIM, ini momok. Seolah-olah ini SIM dipersulit. SIM, apa istilahnya, hanya akal-akalan polisi. Ini bukan. Polisi ini betul-betul ingin bagaimana masyarakat paham betul. Punya kompetensi, attitude yang baik dalam berkendaraan. Sehingga ada SIM sesuai dengan undang-undang. Setiap pengemudi kendaraan wajib memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini kita jawab dengan nanti Mas, inovasi yang ada adalah namanya SIM perpanjangan, SIM baru, nanti SIM ujiannya itu menggunakan online. Oke. Ini aplikasi sedang kita buat. Sehingga betul-betul nanti masyarakat yang membuat SIM baru khususnya ujian bisa di rumah menggunakan aplikasi, silakan. Nah, nanti prakteknya tetap di di Sabtas yang ada. Oke. Yang kedua, masalah SIM ini kita nanti sudah membuat aplikasi namanya SIM online perpanjangan AC yang delivery. Jadi orang yang mau perpanjangan tidak perlu datang ke Satpas. Kalau sudah datanya lengkap. Tinggal aplikasi yang ada kan syarat persyaratan perpanjangan sama yang baru kan sama. Kesehatan. Kita udah nanti ada namanya e-kesehatan. Tidak perlu langsung dokter yang akan mengirim surat itu ke pendaftaran. Terus sehat rohani. Kita sudah ada namanya yang untuk psikotes itu namanya e-metal. Jadi itu dikerjakan semua dari rumah. Kalau lulus tinggal daftar. Nanti pendaftaran online, sudah mendaftar secara online. Terus pembayaran secara online, sudah mendaftar online. Nah, 4 persyaratan ini sebagai persyaratan untuk membuat perpanjangan SIM. Nah, terkirim ke database kami langsung memverifikasi lengkap, langsung cetak. Itu kalau datanya lengkap. Oke. Nah, nanti di perusahaan itu kami sudah kerjasama dengan Gojek, kantor pos, pengiriman jasa lainnya. Nah, nanti di aplikasi itu tinggal memilih. Saya pingin diantar atau diantar. Nah, biayanya memang ya kita serahkan kepada yang mau buat perpanjangan itu. Saya diantar, ya udah langsung cetak kita kirim. Tapi kalau data itu sudah lengkap. Tapi kalau tidak lengkap dengan 4 persyaratan itu dikirim ke pendaftaran langsung verifikasi. Data belum lengkap, tinggal foto mau ditunggu atau tetap nanti diantar. Gitu Mas. Jadi tidak ada lagi istilahnya menunggu maupun antri ya di tempat Satpas itu. Jadi kalau sudah melakukan 4 persyaratan ini, hal-hal yang dianggap ribet sama masyarakat. Ini jawabannya. Iya. Ya, ini masalah tilang SIM kan gitu. Itu ya. Itu jawabannya yang sedang kita. Yang ketiga adalah momok. Tadi yang pertama masalah tilang, ini momok di masyarakat lintas. Yang kedua masalah SIM itu ada dua jawaban yang akan kita untuk memberikan mudahan masyarakat. Yang ketiga masalah kecelakaan. Kecelakaan ini yang menjadi mau juga kita sudah ada namanya aplikasi TACS. Ya. Traffic Analysis Claim System. Jadi kita aplikasi ini terhubung dengan 3 instansi. Yang pertama kepolisian, yang kedua rumah sakit, yang ketiga adalah jasa raja. Jadi semua kecelakaannya ada Jawa Timur, kita sudah bekerja sama dengan 127 rumah sakit yang ada Jawa Timur dan beberapa puskesmas. Jadi tidak ada rumah sakit ini yang nanti menolak gitu loh, menolak tentang masalah penanganan kecelakaan. Soal klaimnya itu dan ya soal klaim dan soal penanganannya. Nah, sekarang kita memahami setelah terjadi ada kecelakaan, kita menghubungi rumah sakit. Sebetulnya gini Mas, tugas polisi itu kan ya memang kita diajari penanganan pertama korban itu penanganan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kami lakukan. Nah, rumah sakit itu juga akan datang langsung ke tempat TKP. Tanpa istilah ada aplikasi itu, kita informasikan di aplikasi tersebut, rumah sakit terdekat akan langsung datang. Nah, ini langsung ditangani dan masyarakat itu tertangani segera.
kami membuat administrasi dari Jasa Raja dalam waktu singkat adanya aplikasi ini langsung untuk mengcover biayanya. Iya. Itu aplikasi sudah berjalan di launching tahun 2019 yang lalu. Oke. Ya, itu TACS itu. Ya, itu permasalahan ketiga. Permasalahan keempat yang menjadi momok masyarakat pada polisi, pembayaran pajak. Sedangkan ini pajak ini sebetulnya kan bukan urusan polisi, tetapi ada di Samsat. Samsat ini ada 3 pilar. Dispenda, lalu lintas, polisi lalu lintas, dan jasa raja. Nah, kami sudah mempunyai namanya pengesahan online. Jadi silakan masyarakat membayar pajak dimanapun berada. Dan nanti pada tanggal 23 juga akan di launching namanya signal Samsat internal nasional. Jadi seluruh pendaftaran khususnya di wilayah Jawa kemarin ada 7 Polda. Jadi pendaftaran pembayaran pajak itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi kalau Jawa Timur ini sudah berjalan sudah lama. Orang mau bayar pajak di Madiun, orang Surabaya silakan saja. Orang Surabaya membayar di Probolinggo silakan aja. Nah, di tugas kepolisian adalah pengesahannya. Nah, kita pun sudah pengesahannya pun silakan. Jadi tidak perlu misalnya Mas berada di Surabaya, punya kendaraan di Mojokerto, ya tidak perlu datang ke Mojokerto, pengesahan tinggal ada di Surabaya pun sudah bisa. Nah, inilah 4 momok yang mudah-mudahan bisa kami jawab dan bisa kami memberikan mudah. Nah, dari 4 ini kan semuanya IT. Yang tadi sampaikan Mas, untuk masalah edukasi ini adalah kami terjunkan yang namanya inovasi Polbindes. Tetap perlu sentuhan daripada anggota yang langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi Polbindes inilah yang akan memberikan penerangan seterang-terangnya tentang permasalahan-permasalahan kepolisian, khususnya polisi lalu lintas. Kamu ada kesulitan apa yang tidak bisa terbantu, silakan Polbindes ini yang akan mempunyai wilayah desa-desa binaannya. Dan mereka akan berkomunikasi, misalnya, Pak, Polbindes ini juga akan mengingatkan, misalnya kendaraan pajak mati, dia udah punya datanya, sebagai sana kontak, Pak, kendaraan Bapak ini mau pajak, mau titip silahkan, mau bayar sendiri silahkan, tapi kami sebagai petugas mengingatkan, Pak, Polbindes ini punya data SIM juga, Pak, SIM Bapak ini mau mati loh, nanti terlambat loh. Daripada nanti Bapak buat lagi, kami ingatkan. Kurang baik polisi sampai gitu. Pak, ini ada permasalahan kecelakaan yang tidak bisa tertangani, silahkan ke Polbindes itu. Polbindes akan memberikan bantuan, istilahnya arahan. Apa-apa yang harus dilakukan. Kita dampingi sampai segitu. Sehingga betul-betul masyarakat merasa nyaman. Jadi tugas polisi itu tidak momok di jalan menghentikan, memberikan pelanggaran, tapi memberikan perlindungan pengayoman. Luar biasa. Dulu Tribun Jatim, luar biasa tadi kita sudah dengar penuturan Komandan Latif Usman mengenai ETLE yang ternyata ini adalah berorientasi pada segala aspek kehidupan masyarakat, benar-benar memastikan keamanan dan ketertiban yang begitu gamblang disampaikan dan menyesuaikan dengan kondisi atau perkembangan teknologi yang sedang berkembang saat ini, dulur-dulur. Nah, ini tadi sudah dipaparkan oleh Kombes Pol M. Latif Usman, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi pandemi saat ini. Tetap pantengin terus kanal informasi kami, dulur-dulur, di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan seluruh kanal informasi yang dilansir oleh Tribun se-Indonesia. Jadi tolong sampaikan betul ke masyarakat, khususnya Jawa Timur, bahwa Polda Jawa Timur ini sudah mengeluarkan yaitu namanya aplikasi alat incar ini. Jadi saya harapkan alat incar ini akan bergerak di seluruh ruas jalan yang ada. Jadi pasti akan terdeteksi para masyarakat yang melakukan pelanggaran di ruas-ruas jalan yang di Jawa Timur. Jadi bukan cuma di titik-titik itu aja, tetapi seluruh ruas jalan sudah terawasi oleh alat masalah pelanggaran. Kalau nggak melanggar aman. Makasih. Mentalitasnya siap. Mantap Komandan, terima kasih banyak.